Ya, apa kemudian dasar Badan Narkotika Nasional mewacanakan tanaman kratom ini akan dimasukkan ke dalam kategori obat-obatan terlarang? Kami sudah bergabung, sudah terhubung bersama Metro Siang, ada Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Polisi Heru Winarko. Selamat siang, Pak Heru. Selamat siang, Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru, apakah benar daun atau tanaman kratom ini akan dimasukkan dalam kategori obat-obatan terlarang, Pak? Oke. Jadi memang dalam menentukan termasuk dalam obat-obatan terlarang, itu baik termasuk golongan 1, 2, 3, dan seterusnya, itu pemerintah dalam hal ini bukan hanya BNN, tapi ada beberapa instansi yang masuk dalam tim Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika. Di situ ada Kemenkes, Badan POM, BNN, Lapor, dan para akademisi lainnya. Ini memang bulan Februari tahun ini kami melakukan FGD. Di sini para akademisi berkumpul. Kami sepakat bahwa kratom mempunyai dampak dapat membahayakan adiksi dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Karena dampaknya ada ketergantungan, euforia, halusinasi, dan toksinitas terhadap sistem saraf sehingga berpotensi untuk disalahgunakan. Ini kami tim memang masih belum memasukkan ke dalam golongan 1. Kami ada jangka waktu lebih kurang 5 tahun sejak 2 tahun yang lalu, sehingga kami diberi kesempatan dalam hal ini BNN bersama-sama dengan instansi yang lainnya untuk melakukan alternative development. Di sini kami sudah menghubungi Bappenas untuk melakukan alternative development, bagaimana merubah tanaman-tanaman kratom ke arah tanaman-tanaman produktif lainnya. Kita menyadari ada beberapa tempat daerah yang menjadikan kratom menjadi komoditas. Ini yang menjadi pertimbangan dari kami, dari tim Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika. Demikian, Mas Wahyu. Pak Heru, apakah dengan demikian siapapun yang menggunakan atau memanfaatkan daun kratom ini walaupun bukan untuk sebagai obat-obatan terlarang itu menjadi ilegal untuk mengkonsumsinya, Pak? Ini masih kami sarankan dalam tim ini, kami hasil dari pertemuan kami, dari tim kesehatan yang ada, bukan hanya dari BNN, tapi dari Menteri Kesehatan, Balai POM, dan lain-lain. Kalau dari Balai POM, tahun 2016 telah menyatakan pelarangan penggunaan Mitragina spiciosa atau kratom dalam obat tradisional dan suplemen makanan. Ini dari Balai POM telah mengeluarkan larangan nomor HK.04.421.09.16.1740 tahun 2016 tentang pelarangan penggunaan Mitragina spiciosa atau kratom dalam obat tradisional dan suplemen makanan. Ini menjadi acuan dari sementara acuan kami, acuan dari tim Balai POM untuk melakukan tindakan terhadap penyalahgunaan kratom ini. Kalau dari kami, dari BNN, kita berproses untuk melakukan alternative development yang sudah ada dari tanaman-tanaman. Kita akan coba lakukan replanting bersama-sama dengan Bappenas, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian untuk replanting ke tanaman-tanaman produktif seperti jagung, kopi, dan lain-lainnya. Pak Heru, apakah daun kratom ini sudah ada marketnya atau pasarnya untuk diperdagangkan secara ilegal? Kalau marketnya sudah ada, kebanyakan yang kami tahu diekspor ke Amerika, lebih kurang 95% dikirim ke Amerika. Di sana digunakan untuk pengganti opiat. Pengganti opiat di mana sekarang pecandu lebih kurang hampir 2 juta lebih. Pecandu heroin di sana kekurangan konsumtif heroin karena di pasar dunia heroin sudah jauh berkurang. Sehingga mereka dialihkan menggunakan kratom ini untuk pengganti opiat. Ini yang memang di sana pun menjadi debatable di Amerika sana antara FDA dan DEA juga
masih debatable untuk masalah penggunaan kratom ini. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa kratom ini bisa dimanfaatkan agar para pecandu opium tadi itu berhenti dari ketergantungan, Pak. Benarkah demikian? Itu memang menjadi suatu polemik ya, karena memang presiden tidak ada, mereka mencari solusi di sana. Sebenarnya itu bagian dari cara yang disebut dengan metadon, cara pengobatan metadon. Tapi kami di Indonesia telah mengalihkan pengobatan tidak dengan cara metadon, tapi dengan cara detox. Jadi tidak lagi menggunakan memberi obat dengan dosis yang tertentu, tidak. Kami lakukan detoksasi. Ini yang benar pendapat kami untuk rehabilitasi yang lebih efektif daripada memberi metadon. Karena kita tidak tahu dosisnya dan tidak tahu kemampuan orang tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan ada menjadi korban apabila menggunakan kratom ini sebagai alternatif. Pak Heru, satu lagi Pak Heru. Kemudian apa yang terjadi kemarin di Palangkaraya? Ada 2 sopir truk yang sudah diamankan oleh kepolisian karena mengangkut ada 12 ton daun kratom ini. Kemudian kalau memang masih debatable, kemudian akan dikenakan pasal apa, Pak? Undang-undang apa yang bisa dikenakan untuk menjerat ini? Tadi yang saya jelaskan, yang kita jelaskan tadi bahwa dari peraturan Balai POM sudah menentukan tahun 2016 tentang pelarangan penggunaan Metragina speosa atau kratom dalam obat tradisional dan suplemen makanan. Ini yang memungkinkan untuk pasal-pasal yang bisa dijerat terhadap tersebut. Tapi memang hasil penelitian kami dari lab narkoba PBNN sendiri, bahwa kratom ini atau yang disebut dengan metragina itu juga mengandung metragina dan 7 hidroksimetragina. Itu mempunyai dampak lebih kurang 13 kali lipat dari morfin. Ini yang kami menganggap sangat berbahaya untuk daun kratom ini. Baik, terima kasih Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Polisi Heruwinarko atas waktunya di Metro Siang.